Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang tema yaitu sistem pernapasan manusia, alangkah baiknya kepada ketua kelas terlebih dahulu untuk menyiapkan kelasnya, lalu berdoa. Kepada ketua kelas disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah mempersiapkan anggotanya lalu berdoa bersama. Baik, langsung saja kita masuki ya materi kita tentang pembahasan sistem pernapasan manusia. Sebelum itu, Bapak mau tanya dulu, kira-kira udah ada yang pernah belajar belum? Atau yang udah pernah tahu belum tentang sistem pernapasan manusia? Coba, sistem pernapasan manusia itu dimulai dari mana kalau orang bernafas? Dimulai dari apa dulu yang pertama? Dimulai dari hidung dulu, baru nanti masuk ke dalam paru-paru. Nah, oke. Selanjutnya, agar kita lebih paham lagi tentang materi sistem pernapasan manusia, kita ulas bersama. Oke. Nah, ini dia pengertian sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan umumnya terletak saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru. Nah, maksud dari pengertian ini yaitu apabila kita bernapas, itu pertama kita menarik napas dalam-dalam gitu kan. Nah, mengambil udara yang ada di luar, kita tarik ke dalam dan masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu yang dinamakan pengertian sistem pernapasan manusia tadi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagian atau alat-alat pernapasan manusia yang letaknya di dalam tubuh. Nah, coba ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kalau kita bernapas itu nampaknya simpel ya kan? Iya atau tidak? Nah, tanpa kita sadari di sini banyak saluran ataupun organ-organ yang berfungsi banyak dalam sistem pernapasan, yaitu dimulai dari di sini ada nasal yaitu hidung, ya kan? Masuk ke dalam rongga-rongga tenggorokan, terus masuk ke dalam paru-paru. Nah, ibaratnya seperti ini, kita bernapas ya kan? Kita bernapas itu pasti nanti kita larinya ke dalam paru-paru, iya enggak? Tapi tanpa kita sadari dia masuk ke dalam rongga tenggorokan. Nah, makanya kalau umpamanya orang makan itu tersedak, pasti nanti bagian hidung itu sakit karena di dalam hidung itu tersambung dengan daerah saluran tenggorokan. Makanya kalau kita makan itu tersedak di tenggorokan, itu pasti nanti sakitnya di hidung, iya atau tidak? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia bagian-bagian hidung. Di bagian hidung itu ada apa aja sih? Yuk, coba kita lihat bersama. Di sini ada serabut saraf, tulang hidung, serabut saraf ke otak, lendir, dan sila saraf pembau. Nah, yaitu yang pertama ada serabut saraf pembau. Nah, kalau kita punya hidung, ya kan? Kita punya hidung. Itu pasti kalau kita menghirup suatu udara,
itu pasti ada baunya, iya enggak? Kalau teman kita kentut itu kita bau enggak? Bau sampah kita bisa bau tidak? Bau. Nah, itu dia fungsi dari serabut saraf tadi. Lanjut dari tulang hidung. Nah, di hidung itu ternyata bukan hanya ada daging, ternyata ada tulang. Makanya kalau orang itu biasanya petinju, ya kan? Orang tinju, olahraga tinju. Kalau seumpamanya dia udah bergelut di olahraga itu, pasti hidungnya itu bisa gini. Karena kebanyakan orang kalau main tinju pasti yang diincar ini. Nah, kebanyakan tulangnya itu patah, ya kan? Makanya di situ kalau orang udah tulangnya patah, hidungnya itu pasti hidungnya itu seperti lembek, ya kan? Nah, itu dia. Lanjut ini lendir. Nah, untuk lendir itu biasa kita panggil dengan pupil, iya enggak? Nah, itu dia. Terus ini saraf pembau juga sama aja seperti yang pertama. Itu dia. Lanjut. Wah, dai. Segitu. Nah, ini dia laring. Laring itu sistem yang larinya ataupun organ yang larinya ke tenggorokan sebelum masuk ke paru-paru. Nah, ini dinamakan dengan laring. Nah, laring di situ ada berapa coba? Ada berapa bagian? Di laring terletak di antara epiar tulang belakang, vertebrae keempat dan keenam bagian atas dari esophagus berada di posterior laring. Nah, fungsi utama laring. Nah, fungsi laring yaitu sebagai pembentuk suara, sebagai proteksi jalan napas. Nah, jadi kalau orang bernapas itu, makanya kalau orangnya udah dewasa pasti beda suara sama anak kecil, iya enggak? Kalau orang dewasa pasti suaranya berat, tapi kalau anak kecil pasti suaranya enggak berat. Oke. Ini dia. Fungsinya yaitu membentuk suara. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu ada paru-paru. Nah, paru-paru manusia itu ada berapa? Ada dua. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, paru-paru kanan terletak di rongga dada, berbentuk kerucut, yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya berada di diafragma. Maksud daripada tulang part ini yaitu paru-paru itu dijaga sama rongga-rongga tulang yang ada di sini. Tahu kan? Nah, bisa kita rasakan bersama. Di sini tuh bukan hanya daging. Kita kira itu kan daging di sini kan. Ternyata itu adalah tulang yang melindungi paru-paru. Nah, oke, lanjut. Nah, lanjut. Alveolus. Nah, alveolus. Nah, alveolus itu Alveolus. Arteri. terdiri atas satu lapisan sel epitelium pipi dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara yang berperan penting dalam pertukaran gas kedua dari udara bebas ke sel-sel darah. Nah, gunanya paru-paru tadi itu untuk memompa darah agar stabil di dalam badan. Nah, itu dia. Makanya kalau orang bernapas pasti nanti dia, nah ini dia prosesnya, proses pernapasan, proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, kalau inspirasi ya, inspirasi yaitu udara masuk, kalau ekspirasi udara keluar. Nah, dimulai dari ini kan, dimulai dari hidung, terus masuk ke tenggorokan, baru masuk ke tulang rusuk, tulang dada, paru-paru, diafragma, dan terjadilah inspirasi. Nah, dilanjutkan dengan ekspirasi, dia udara keluar. Jadi kalau yang tadi inspirasi yaitu proses pengambilan udara yang kita ambil. Nah, itu udara masuk. Nah, ekspirasi itu keluar, pembuangan udara. Jadi kita lihat, ini prosesnya juga sama. Oke, di sini Bapak akan mensimulasikan alat sebuah pernapasan sama seperti yang kita jelaskan di depan tadi. Ini alatnya, yang terdiri dari pipet,
terus plastisir, ada botol, balon dan plastik. Nah, gunanya buat apa? Sama seperti sistem pernapasan yang ada di depan tadi. Seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kita coba ya. Gimana cara kerja alat ini? Kerja alat ini seperti paru-paru. Dia dikerjakan mengambil udara dari luar, tarik ke dalam, maka ini akan mengempis. Paru-paru akan mengempis. Apabila kita masuk atau kita buang, udara paru-paru akan mengembang. Contohnya seperti ini. Oke, ini kan paru-paru mengempis. Nah, ini adalah udara keluar buang. Nah, itu paru-paru mengempis. Kalau kita tarik ke bawah, itu pasti udara akan masuk ke dalam paru-paru, maka paru-paru akan mengembang. Itu dia. Ini dinamakan dengan, kalau ini inspirasi, ya, udara keluar. Kalau ini inspirasi, udara masuk. Halo. Ya, matikan dulu ya, Pak. Pemaparan materi tentang proses sistem pernapasan pada manusia. Kira-kira dari pemaparan materi yang ada di depan tadi udah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya? Sudah paham? Oke, dah. Kira-kira ada yang bertanya tidak? Ada? Oh, boleh silakan. Oke, pertanyaan pertama bagus ya, yaitu proses pernapasan inspirasi. Nah, proses pernapasan inspirasi itu adalah pengisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru. Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan mendatar. Pada waktu inspirasi maksimum, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat ke dalam keadaan ini akan menambah besar rongga dada. Nah, seperti yang ini tadi, ini akan bawa tunjukkan dengan alat ini proses inspirasi. Inspirasi itu adalah udara masuk. Ya, ini dia. Nah, pada proses ini, apabila ini plastik kita tarik ke dalam atau kita dorong ke dalam, maka akan terjadi proses inspirasi. Ya kan? Udara masuk, maka paru-paru akan mengempis, dia akan mengempis. Nah, apabila inspirasi itu adalah dia udara plastik bawah ini kita tarik, maka dia balon yang ada di dalam akan mengembang. Itu yang proses inspirasi. Oke, paham? Tidak paham, Pak. Aku yang nggak paham. Baik, terima kasih kepada Ica udah bertanya kepada pemateri tentang proses inspirasi. Baik, Bapak kira untuk materi pada pagi hari ini kita sudah jelas semuanya, sudah paham. Beri aplaus kepada kita semuanya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu pelajaran apa? Selanjutnya pelajaran apa nanti? IPAS. Oke. Ya, sebelum itu marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak tutup dengan